setelah terjadi gempa bumi di kota Sragen pada Senin 15 Juli 2024 pukul 9.51 WIB. Gempa bumi berkekuatan 6,5 skala Richter mampu meluluhlantakkan banyak bangunan di kawasan tersebut. Tim kesehatan monitor bisa menuju ke sebelah kiri masjid karena ada korban yang Saat ini di Kecamatan Sragen Tengah masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Banyak korban diantaranya mengalami patah tulang leher, luka sobek, patah tulang punggung, gagal otak, dan lain-lain. Tentunya yang pertama sekali kami cukup berbangga dan cukup berbahagia dan senang karena di dalam kebencanaan itu tidak hanya tugas dari BPBD saja. Jadi kita harus bisa berkolaborasi dari segala unsur, dari tokoh agama, dari tokoh yang lainnya, tokoh masyarakat, termasuk di sini. Saat ini akan dilaksanakan pelatihan Masjid Tanggap Bencana yang pertama sekali di Kabupaten Sragen di Masjid Al-Falah seperti itu. Sesuai dengan kajian risiko bencana kami di Kabupaten Sragen komplit ya. Ada beberapa bencana dari banjir, dari tanah longsor, dari gempa, angin puting beliung dan sejenisnya. Itu kami tetapi kami selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Sragen selalu bisa berkoordinasi dengan potensi SAR yang ada di wilayah kabupaten secara menyeluruh seperti itu bersama-sama untuk penanggulangannya. Ini kami berada di Taman Sukowati Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kami saat ini melaksanakan agenda Masjid Tanggap Bencana, kerjasama antara kolaborasi Masjid Pemberdayaan Nasional dengan Disaster Management Center Dompet Duafa, dan juga kita bermitra dengan salah satu anggota KMP Masjid Al-Falah Sragen. Mengapa kita melaksanakan agenda di Sragen? Karena memang yang pertama secara geografis ini di tengah-tengah nih teman-teman. Di tengah-tengah mengakomodir agenda MTB se-Jawa Yogyakarta. Jadi di Jawa ini ada dari Solo, ada dari Demak, naik motor jauh-jauh dari Demak, ada dari Sragen, ada dari beberapa tempat di Jawa Tengah, dan juga ada dari Jogja, Gunung Kidul, Sleman, dan beberapa tempat di kota Jogja yang mereka hadir berkumpul di sini di Taman Sukowati Sragen. Agenda yang kita laksanakan selama kurang lebih 3 hari dan kita sudah membuka dari tadi pagi dan saat ini materi berlangsung. Kita akan memberikan pembekalan kepada seluruh peserta terkait bagaimana mengoptimalkan peran masjid. Jadi masjid ini kita jadikan sebagai basis untuk mengurangi resiko bencana apapun. Kita ingin supaya masjid bisa memberikan peran yang jauh lebih baik ketika nanti terjadi bencana, sehingga para marbot masjid, para pemuda masjid, para pengurus masjid itu bisa mengambil peran yang lebih signifikan untuk mengurangi resiko bencana. Latihan kali ini aku pengen buat belajar lebih dalam terkait kebencanaan, terutama terkait kebencanaan buat lingkungan masjid. Jadi kan di Indonesia ini kan mayoritas muslim, jadi setidaknya ada masjid yang bisa membantu umat menjadi lebih banyak manfaatnya dengan kalau naudzubillah nanti ada bencana bisa lebih tanggap
termanajemen. Di pelatihan kali ini kita belajar ada fikih kebencanaan, ada manajemen bencana, manajemen penanggulangan bencana, dan juga terkait krisis iklim pun juga kita bahas di sini. Menurutku manfaat banget dan bisa diaplikasikan ke kehidupan kita, mulai dari mitigasi bencana ataupun dari penanggulangan bencana itu sendiri, maupun antisipasi terhadap suatu terjadinya bencana, kayak misalnya pilih sampah maupun pemilihan tidak menggunakan sampah plastik. Alhamdulillah pada siang hari ini dan selama 3 hari kami mengikuti pelatihan Masjid Tanggap Bencana yang dipelopori oleh KMP yang disupport oleh DMC Dompet Duafa, yang insya Allah akan memicu masjid-masjid untuk melek terhadap bencana atau tangguh bencana. Tarik ikut ini, yang pertama ini termasuk yang pembaruan, intinya belum ada di sekitar Sragen khususnya, yang dimana ini cetusan yang sangat unik dan yang sangat bagus. Karena kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya masjid itu adalah akses terdekat, akses yang paling menonjol di sekitaran masyarakat yang sering sekali di dekat bencana untuk dijadikan sebagai posko. Nah, ini biasanya ketika SDM yang ada di masjid itu kurang mengetahui atau bahkan belum paham, mungkin bisa melarikan diri atau menghilang. Ya, ketika ada agenda ini mungkin bisa kedepannya untuk mandiri mendirikan posko, untuk berkoordinasi, untuk mengurangi korban yang istilahnya pengungsi yang kurang terurus, jadi bisa melebar lagi dari posko yang ada. Setelah diadakan pelatihan ini, tentunya para peserta bisa memahami dan memaknai pelatihan-pelatihan tersebut dan bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh para narasumber, pemateri secara teori maupun praktek di lapangan, yang nantinya apabila terjadi bencana ataupun tidak terjadi bencana, peserta bisa tanggap, bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya di wilayah masing-masing, terutama di lingkungan masjid ini, karena masjid tanggap bencana. Rencana kami adalah kami ingin setiap masjid yang ada di Indonesia memiliki ketangguhan yang cukup untuk menghadapi bencana. Kita sama-sama paham bahwa Indonesia adalah negara dengan segenap potensi kekayaan alam, tetapi Allah juga sematkan ujian berupa potensi bencana yang cukup besar. Untuk itu, sebagai aktivis masjid, sebagai penggerak masjid, sebagai orang yang memang setiap hari beraktivitas di masjid, yang berkumpul dengan mereka yang barangkali rentan atas terjadinya bencana, rentan untuk mendapatkan resiko atas terjadinya bencana, kita ingin pengurus masjid, pemuda dan remaja masjid, para takmir dan marbot masjid menjadi insan yang produktif untuk bisa mengurangi resiko bencana. Harapan itu kami tanamkan di setiap materi yang kami berikan oleh para pemateri expert yang kita hadirkan dari Disaster Management Center dan juga beberapa instansi seperti BPBD dan Basarnas yang terlibat dalam agenda ini. Yang tanggap bencana, dan salah satunya adalah terutama sampai ke tujuan rumah masing-masing dan warga inti